Dan nggak nolong juga, Anda boikot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks? Gue mau nanya, produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD. Israel? Amerika ya? Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel? Katanya begitu. Ya boikot ya produk Amerika, jangan lupa pakai nih Mike. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah video kepada kita yang datangnya dari Mas Deddy Corbuzier, yang mana di dalam videonya kali ini yang mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan rencana atau fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertujuan untuk memboikot seluruh produk-produk yang datang dari Israel atau produk-produk yang terafiliasi dengan Israel dan hasilnya digunakan untuk membantu peperangan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya marilah kita dengarkan dulu cuplikan video yang berikut ini. Dan nggak nolong juga, Anda boikot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks? Gue mau nanya, produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD. Israel? Amerika ya? Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel? Katanya begitu. Ya boikot ya produk Amerika, jangan lupa pakai nih Mike. Produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel, hukumnya haram. Menetapkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023 Dan nggak nolong juga, Anda boikot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks? Anda boikot apa? Gue mau nanya, produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD. Israel? Oh, enggak sih ya. Amerika ya? Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel? Katanya begitu. Ya boikot ya produk Amerika, jangan lupa pakai nih Mike. Ini mereka nonton di mana? YouTube, jangan pakai YouTube. Nggak bisa. Pola berpikirnya nggak seperti itu. Boykot Starbucks, boykot McD, mereka adalah produk-produk Yahudi. Jangan panik, melek bisnis bersama panik. Nah, teman-teman, sekarang lagi viral banget di mana-mana. Boykot produk Yahudi. Yes, karena ada perang ya teman-teman ya. Israel sama Palestina sekarang berdampak ke efek-efek dari brand Yahudi tersebut. Nah, teman-teman, yang kita mau bahas di sini, ngaruh nggak sih boykot itu? Boykot adalah ajakan untuk tidak membeli barang oleh kelompok tertentu, teman-teman. Sebenarnya ngaruh nggak, efek nggak di marketing ini, teman-teman? Ngefek, tapi hanya sifatnya sementara, guys. Jadi brand-brand yang diboykot oleh golongan tertentu ini sifatnya hanya sementara. Jadi dampak luasnya nggak ada. Dampak panjangnya nggak ada, teman-teman. Kenapa? Karena sifatnya rata-rata adalah emosional. Meskipun brand-brand Yahudi ini seperti McD di Indonesia udah lakuin official statement loh, teman-teman. Kalian bisa baca di sini ya. Mereka udah bilang mereka nggak ada hubungannya, dimiliki oleh 100% orang Indonesia. Tapi kalian sendiri, yang gue mau tanya di sini, kalian yang nonton, kalian setuju nggak sih boykot brand-brand Yahudi? Coba tulis di komen. Nah, sebelum kalian jawab, kalian pikir satu hal. Kalau mau boykot, kenapa nggak sekalian sama sosmed-sosmednya? Karena kita jangan lupa loh, teman-teman. Hampir sosmed-sosmed besar hari ini adalah punya Yahudi juga loh. So, jangan lupa follow akun gua, karena akun gua fokus edukasi bisnis khusus untuk pemula. Mengenai fatwa MUI tentang boikot produk-produk Israel. Ini video dari Syekh Ali Jum'ah yang pernah ditanya mengenai pandangannya tentang boikot. Misalnya boikot McDonald's. Menurut beliau nggak setuju kalau boikotnya itu secara personal. Bagusnya katanya boikotnya itu melalui pemerintah, negara. Karena kalau secara personal itu tidak terlalu berdampak. Apalagi yang bekerja di McDonald's itu ya orang-orang Indonesia juga, misalnya di Indonesia. Ya kasihan saudara-saudara kita. Nah, kalau diboikot pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka, pekerjaan mereka ya. Jadi Syekh Al Juma kurang setuju tentang boikot produk Yahudi. Sorry, ya nggak mungkin, gue nggak mau lah. Gitu. Lah gue bekerja dengan produk Yahudi, keturunan Yahudi. Yang simple aja Excel, Microsoft Office, itu kan Yahudi ya. Gue nggak bisa kerja tanpa itu. Belum software aplikasi yang canggih. Jadi gue nyari seperti Google Earth dan sebagainya. Ya nggak mungkin gue boikot produk keturunan Yahudi. Gue tetap pakai produk keturunan Yahudi. Karena dengan menggunakan produk keturunan Yahudi, hidup gue menjadi mudah, menjadi gampang cari rezeki.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bambang Nugroho. Mohon izin di sini saya ingin menanyakan kepada pihak Majelis Ulama Indonesia terkait Fatwa nomor 83 tahun 2023. Bagaimana tanggapan Bapak atau bagaimana solusi dari pihak Majelis Ulama Indonesia terkait umat Islam ataupun warga negara Indonesia lainnya yang bekerja di bawah naungan perusahaan atas produk-produk tersebut? Apakah kami harus resign dari perusahaan tersebut? Karena yang saya tahu, kami mencari nafkah atas dasar ingin menghidupi diri kami sendiri maupun keluarga kami. Dan saya pun di sini, saya pribadi khawatir kita semua bersemangat atau berbondong-bondong meningkatkan nilai agama, tapi kita lupa harusnya kita melihat manusia hanyalah sebagai manusia, selayaknya manusia yang butuh uang, butuh nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya. Demikian pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada pihak Majelis Ulama Indonesia. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Mohon maaf apabila pertanyaan ini tidak pantas keluar dari mulut seorang warga negara Indonesia biasa seperti saya. Terima kasih atas kesempatan, perhatian, dan bantuannya. Saya harap pihak Majelis Ulama Indonesia mampu memberikan solusi terkait pertanyaan saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sepakat fatwa dalam rangka mendukung Palestina memang penting dan wajib. Tapi ingat, juga mesti tepat sasaran, harus efektif. Jangan sampai fatwa ini malah menimbulkan masalah baru yang dirugikan kan masyarakat kita sendiri. Nah, padahal salah satu fungsi dan peran MUI adalah riayah wal khidmah lil ummah, menjaga dan melayani umat masyarakat. Nah, jangan sampai ibarat pepatah, gajah di depan mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat dengan jelas. Nah, jangan sampai seperti ini. Nah, kata Syekh Ali Juma tadi, atifian. Memang semangat perlu, tapi jangan modal semangat doang, harus efektif. Saya ingat dulu, semangat 212, bikin minimarket tandingan untuk melawan hegemoni Alfamart, Indomaret, dan kawan-kawan. Tapi pada akhirnya tokonya bangkrut, tutup, bahkan banyak yang menimbulkan masalah. Nah, karena mungkin semangatnya besar tapi kurang dalam manajemen pengelolaan. Nah, idealnya bagaimana? Jangan hanya mengkritik Ustaz. Nah, menurut saya, MUI seyogyanya berkoordinasi dengan ulil amri, dengan pemerintah. Jangan jalan sendiri-sendiri. Karena kalau jalan sendirian, fatwa MUI ini hanya akan mengundang boikot-boikot personal. Nah, misalnya, MUI bersama pemerintah sepakat memboikot suatu produk misalnya, dan bersama-sama menanggung segala konsekuensi yang terjadi. Kalau perusahaannya misalnya memboikot, tentu ada karyawan yang jadi korban, dirumahkan misalnya. Maka karyawan yang dirumahkan ini ditanggung oleh pemerintah dan MUI. Ambil dananya dari mana? Nah, bisa dari Basnas misalnya. Nah, itu cara yang menurut saya win-win solution. Atau ada juga boikot yang ideal. Boikot dengan produksi barang alternatif yang sama atau bahkan lebih baik dari produk-produk mereka. Nah, ini tidak perlu fatwa. Biarkan masyarakat yang memilih. Nah, tentu masyarakat akan memilih yang lebih bagus kualitasnya, yang lebih baik dari produk-produk mereka. Nah, saya kira itu boikot yang lebih cerdas. Tapi ini saya kira jangka panjangnya, tapi insya Allah kita harus bisa untuk membuat produk-produk yang sama atau bahkan lebih baik dari produk-produk dari mereka. Oke, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Semoga bermanfaat. Nah, saudaraku dan teman-teman sekalian, itulah tadi pernyataan dari Mas Deddy Corbuzier yang mana dia mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan rencana atau fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertujuan untuk memboikot seluruh produknya orang Israel dan seluruh produk yang datang dari luar negeri yang hasilnya itu digunakan untuk mendukung Zionisme Israel dalam menjajah orang-orang Palestina.
Dan bukan hanya Deddy Corbuzier saja teman-teman, kita tahu tadi bahwa banyak sekali ya saudara kita dari Muslim yang tidak setuju ya dengan rencana itu. Karena kenapa? Karena produk yang datang dari Israel ini sangat laris di Indonesia, dan perusahaan-perusahaan itu juga banyak karyawannya, bahkan seluruh karyawannya itu dari orang-orang Indonesia. Mereka mempertanyakan bagaimana nasib kami ketika produk itu diboikot ya. Karena sudah pasti kalau diboikot produknya itu penghasilannya berkurang, dan ketika penghasilannya berkurang maka apa yang terjadi? Perusahaan akan bangkrut, dan ketika perusahaan akan bangkrut maka dia akan memecat ya karyawan-karyawannya, dan yang menjadi korbannya adalah masyarakat Indonesia sendiri, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, dalam hal ini Deddy Corbuzier mengatakan bahwa itu bukan cara yang tepat atau yang pas ya untuk mendamaikan Palestina atau Hamas ya dengan Israel. Tetapi marilah kita suarakan kedamaian. Marilah kita ya sama-sama menggandeng kedua tangan orang itu supaya mereka bisa berdamai. Tetapi kalau memboikot, diduga dalam hal ini Deddy Corbuzier ya tidak setuju dengan hal itu. Nah teman-teman semuanya, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.